ada gesekan di sini. Tuh. Nah, terus ada gaya otot. Mas, gaya kan apa itu? Masa kan kali kecepatan. Oke, sekarang berarti kita bahas gerak dan gaya ya, Bert ya. Betul? Suaranya masih di mute. Iya, iya, iya. Ya udah, tenang aja, nggak usah tegang, nggak usah tegang. Oke, berarti karena Bert pasti udah belajar dong di sekolah ya. Kita langsung ke teknis-teknisnya aja. Oke, aku share apa ya? Mungkin share langsung. Oke. Dah? Man, bagaimana? Jangan sih, man. Oke. Jadi gaya, kita mulai dari yang paling simpel, gaya. Gaya itu apa sih? Jadi gaya itu dalam ilmu fisika, ya kan? Nah, gaya itu interaksi. Jadi bisa tarikan, bisa dorongan, ya kan? Bisa tarikan, bisa dorongan. Apapun yang menyebabkan sebuah benda itu mengalami perubahan gerak. Nah, bisa dalam bentuk arah atau perubahan posisi. Jadi gaya ini sendiri sebetulnya besaran yang punya arah, artinya vektor. Misalnya nih, aku gerakin ini ya, patung wayang ini nih. Dari sini aku pindahin ke sini. Nah, berarti aku ngasih ini gaya nih. Ngasih gaya ke patung ini, ya kan? Nah, itu kan aku ngasih gaya, dia berpindah kan. Nah, itu gaya itu seperti itu. Jadi dia punya arah ya, punya arah, dia berpindah posisi. Nah, sifat-sifatnya ini penting juga nih buat nanti kalau ada soal-soal hitungan. Gaya itu dia bisa mengubah arah gerak. Nah, yang pasti gaya bisa merubah arah gerak. Nah, gaya mampu mengubah bentuk benda. Bayangin aja kalau besi kan dipukul tak 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 bisa bengkok kan. Nah, itu artinya bisa mengubah bentuk dia. Nah, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Ya contohnya kayak tadi ya, patung ini tadi kan bisa dipindah-pindahin kan dengan gaya yang kita berikan. Nah, oke. Jenis-jenis gaya apa aja? Nah, jenis-jenis gaya ada pertama berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama gaya gesek. Ya kan, gaya gesek itu gaya muncul ketika dua benda saling bersentuhan, secara langsung. Itu ada gaya gesek. Jadi misalnya benda ini nih sama tutup pensil ini nih, ini kan bergesek dia kan. Nah, ada gesekan di sini. Tuh. Nah, terus ada gaya otot. Nah, ini ada di tangan kita ya. Ini gaya otot nih. Wow, tuh kan. Nah, gaya otot ya kan. Terus gaya mesin, ya kan, kinerja mesin. Terus ada gaya pegas. Nah, ada gaya gravitasi. Jadi berdasarkan gravitasi tempat di mana suatu benda berada. Jadi gravitasi itu beda-beda. Gravitasi di bumi sama di bulan tuh beda. Ya kan? Gravitasi di Pluto, di Mars sama di Merkurius tuh beda. Kalau di bumi mungkin di Indonesia sama kutub utara agak sedikit berbeda. Tapi standarnya antara 9,8 meter per second kuadrat sampai 10 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, di sini ada gaya magnet. Tuh, itu jenis-jenisnya. Nah, terus ada gaya berdasarkan sifatnya juga. Jadi ada gaya sentuh. Gaya sentuh itu apa sih? Gaya sentuh berarti gaya yang muncul karena ada sentuhan. Misalnya kita nyentuh sesuatu nih, nyentuh ini nih. Nah, kan ada sentuhan kan. Dia ngasih gaya nih. Bisa belok-belok naiknya kan. Terus ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu gayanya yang bisa dirasakan efeknya walaupun bendanya nggak bersentuhan. Contohnya magnet. Magnet kan walaupun dia nggak menyentuh tapi dia bisa gerak kan. Nah, terus gravitasi bumi. Nah, sekarang gaya berdasarkan sifat. Nah,
Kalau berdasarkan sifatnya, oh tadi udah ya, gaya sentuh atau tidak sentuh. Resultan. Nah, gaya itu punya resultan, punya arah, ya kan? Jadi ada yang segaris, ya kan? Ada yang berlawanan, ada yang membentuk sudut. Nah, kalau kita ngerumuskan gaya berarti berlaku hukum Newton 2. Nah, ini dia hukumnya ya. Gaya itu massa kali percepatan atau percepatan itu gaya per massa. Artinya semakin besar percepatannya, maka gayanya akan semakin besar. Gitu. Oke, kalau percepatan makin besar, ya kan? Masanya semakin ringan, semakin kecil. Nah, jadi kalau kita bahas hukum Newton, udah pasti kita bahas hukum Newton. Nah, hukum Newton ini berarti yang bikin Newton namanya, ya kan? Nah, di sini ada hukum Newton, dia ada tiga hukum ya Newton itu. Hukum Newton 1 itu gayanya 0. Artinya sebuah benda itu akan diam kalau gayanya 0, ya kan? Nggak ada gaya yang bekerja, ya dong. Kalau misalnya Albert mau gerakin sesuatu, kalau nggak ada gaya berarti nggak bisa gerak bendanya. Artinya kalau misalnya nih contoh paling ini ya, Albert dapat 0 ujian dapat 0, artinya Albert nggak ngasih gaya itu, nggak ada perubahan posisi ya kan. Nah itu contohnya misalnya ya. Nah itu hukum Newton 1. Jadi hukum Newton ke 1 itu benda itu diam atau bergerak lurus beraturan kalau nggak ada gaya-gaya yang bekerja. Tuh. Soalnya kalau ada gaya yang kerja tuh, kayak ini ada kalau nggak ada aplikasinya, ada dua orang kait kerja, tapi mereka pakai gaya yang sama, maksudnya mereka mau dorong, Oh gitu. itu mau gerak. Benar. Nah, jadi maksud Albert gini nih ya. Maksudnya gini. Nah, misalnya kan ada benda gini ya, Bert ya. Ya, Sir. Nah, kita dorong nih ke sini. Gitu kan? Biasanya kalau di Ya, soal-soal ya. Nah, terus ada lagi yang dorong sini berlawanan. Gitu. ya, Sir. Nah, misalnya di sini gaya yang dia lakukan, anggap aja si A lah ya. Itu 10 Newton misalnya. Ya kan? Terus ada gaya yang B nih, yang B dia gayanya berlawanan, didorong balik kan. Itu sebesar gayanya 5 Newton. Nah, kan gitu ya. Jadi saling dorong-mendorong nih. Sedangkan Tapi aku bilangnya itu 10 Newton. Misalnya kayak 10 Newton sama 10 Newton. oh 10 Newton sama 10 Newton berarti imbang dong. Amin 10 Newton. Nah, gini ceritanya kenapa dia jadi min ya. Ini kan berlawanan arah. Ini 10 Newton. Lihat arahnya. Jadi patokannya tuh di arah. Kalau kita ngomongin gaya, berarti kita ngomongin arah juga. Nah, ini kan arahnya anggap ke kanan ya. Ini ke kiri, berarti saling berlawanan. Kalau dia sama-sama 10 Newton, apa yang terjadi? Nah, ini pasti ada masanya dong. Masanya misalnya 10 kilogram lah masanya ya. Jadi yang terjadi resultan gaya. Nah, dia resultan gaya nih. Ya kan? Misalnya yang ditanya percepatannya ya. Percepatan itu berarti resultan gayanya per masanya. Nah, ini lambang yang ini sigma ya, namanya resultan. Jadi kalau yang ke kanan itu berarti positif dia. Kalau berlawanan arah, dia negatif. Ya kan? Nah, masanya 10 kilogram kan? Nah, ini kan Newton nih. Nah, ini kilogram. Nah, berarti kan 0 per 10 Newton per kilogram. 0 per 10 berarti 0 kan? Nah, berarti percepatannya 0. Nah, bendanya nggak bergerak, gayanya juga 0, resultan gayanya. Artinya benda tetap diam, imbang dia. Kan gitu. Yes, Sir. Iya, tapi kalau ternyata ini gayanya 5 cuman. Ya kan dia cuma lebih lemah lah, dia ngasih cuma 5 Newton. Nah, berarti ini percepatannya gimana? Sama, kita pakai resultan gaya ya. Jadi resultan gaya per massa, ya enggak? Nah, berarti guys, wah, nih resultan gayanya berarti 10 yang berlawanan kan, minus 5. Kita anggap aja kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ya kan?
Nah, 10 kurang 5 berarti masanya 10 kan. Nah, berarti ini bergerak nih bendanya nih karena gayanya itu 5 Newton. Ya kan? Masanya 10. Berarti kalau percepatannya ya kan 5/10 atau setengah. Belum belajar yang kayak itu, belajar yang tentang Newton per kilogram sebelum itu. Nggak pas. Nah, nggak Ini kan masalah sebelum kalau itu. ada Newton per kilogram. Nah, kan tadi setengah Newton per kilogram ya. Nah, kenapa aku bilang nggak masalah? Nah, Albert ingat, 1 Newton itu setara sama 1 kilogram meter per Per second second kuadrat. padat. Nah, berarti kalau dijabarin nih, berarti setengah, nih perhatiin ya, kan Newton tadi kilogram meter per second kuadrat. Nah, per yang masanya kilogram kan, berarti kilogramnya kan bisa dicoret. Berarti hasilnya setengah meter per second kuadrat. Artinya apa? Newton per kilogram itu sama dengan meter per second kuadrat. Jadi nggak usah khawatir dapat Newton per kilogram. Oke? Gimana? Sampai sini cukup dipahami? Betul. Nah ini ya Biasanya gimana? mau kasih nggak jadi deh. Kok gak jadi? Kalau teman-teman di rumah ada yang mau nanya di kolom komentar. Wah, Wah, ini aku ngerti tadi. kan YouTuber kita. Pertanyaan mau jawab pertanyaan Mesir nggak jadi tuh. Gak jadi pertanyaannya gak jadi ya? Nah, Nggak jadi. gak jadi. Ini sebetulnya di hukum Newton kedua. Kalau hukum Newton pertama, kalau gayanya 0, benda nggak gerak kan. Ini hukum Newton pertama tuh yang ini nih. Kalau gayanya saling berlawanan terus besarnya sama, tuh berarti berlaku hukum Newton 1. Tapi kalau yang misalnya ini dapat setengah meter per second kuadrat ini percepatannya itu berarti hukum Newton kedua. Ya. Kenapa hukum Newton kedua? Nah, kita lihat di sini. Hukum Newton kedua itu apa? Nah, oke. Ini aku bold ya. Newton kedua itu percepatan suatu benda, percepatan itu berbanding lurus sama gaya, berbanding terbalik sama massa. Nah, ini. Sehingga kalau gayanya itu bisa kita cari dengan massa dikali percepatan. Itu yang tadi tuh. Oke? Sip. Nah, kalau hukum Newton ketiga itu aksi reaksi. Artinya gaya yang diberikan akan sama dengan reaksi dari gaya itu. Contoh paling simpelnya misalnya kita berenang. Kalau berenang kan berarti kita kayak gini kan. Gaya bebas ya. Nah, ini kan dorong ke sini, kitanya maju. Ya kan? Kalau gaya katak, gaya dada berarti kita kayak gini, kitanya maju. Nah, itu aksi reaksi. Atau yang paling gampang misalnya kita mukul tembok nih. Mukul tembok kan sakit tuh. Semakin kencang kita mukul tembok semakin sakit. Nah, itu aksi reaksi namanya. Jadi sakitnya itu sesuai dengan yang kita gaya yang kita kasih ke tembok itu gitu. Oke. Nah, jadi ada hukum Newton 1, 2 dan 3. Ya enggak? Oh ini, ini saya ingat Sir. Pertanyaan itu. Gimana? Sir. Baru udah ingat pertanyaannya Kan ini gimana? hukum Newton 1 Sir. Katanya kan rumus gaya kan kecepatan kan kali massa Sir. Kecepatan kali massa. Massa. Yang benar rumusnya. Masa kecepatan kali Kan massa. rumus gaya Sir. Apa rumusnya apa coba? Gaya apa rumusnya? Rumus gaya. Masa masih nggak hafal? Massa kali percepatan. Apa? Oh iya, langsung massa kali percepatan. Udah Dan mesti. percepatan kali massa. Iya, udah mesti dihafalin tuh ya. Terus. Itu kan massa gaya kan itu massa kan kali kecepatan. Tapi ini kan ada kayak F1, F2 kan, F3 dan ini kan jadinya kayak positif Sir. Kayak kok bisa jadi positif gitu. Kok bisa begitu gitu ya? Iya, kok bisa kayak positif. Tapi kan rumusnya kan kali yang jadi positif, kayak bisa ganti. Oke, siap.
Nah, jadi gini ceritanya, Mr. Albert. Nah, kan ceritanya begini nih. Misalnya nih ada mobil deh, nggak usah kotak ya, mobil mungkin. Mobil kayak gimana sih gambar mobil, Bert? Kok aku lupa gambar mobil. Gini ya, misalnya nih gambar mobil lah. Nah, ini gambar mobil. Inilah ceritanya orangnya lagi dorong mobil ya. Nah, anggap aja nih gambar mobil. Oke, aku nggak bisa gambar soalnya. Anggap aja nih gambar mobil. Nah, gambar mobil kan, ini didorong nih, ya kan, didorong. Nah, orang yang pertama dorong tuh kan kasih gaya misalnya 10 Newton, ya kan? Ini kayak yang ke arah sini ya. Terus orang kedua ngasih gaya di sebelah sini dia dorong juga dia kan. Nah, dia ngasih gayanya 20 Newton, ya kan? Nah, terus ada lagi orang ketiga pakai warna merah ya. Nah, ini orang ketiga aja juga ikutan dorong nih, ya kan? Ikutan dorong juga. Nah, dia ngasih gayanya 40 Newton, kan gitu. Oke. Setelah itu ada polisi tidur, ya. Tahu polisi tidur kan? Ya, Sir. Nah, polisi tidur berarti kehambat dong sama polisi tidur ya. Nah, gesekan itu. Nah, misalnya polisi tidurnya gayanya 5 Newton, ya kan? Nah, gayanya 5 Newton. Terus ada polisi tidur aja lah 5 Newton atau gedein dikit lah polisi tidurnya 25 Newton misalnya. Gaya gesek ini ya, berarti kalau ada polisi tidur itu gaya gesek dia namanya ya. 25 ya tadi. Aduh, susah banget sih. Sebentar. 25 Newton ya, misalnya kita anggap 25 Newton. Nah, nih 25 Newton. Nah, oke, masa atau kita nyari masa deh, kita nyari masanya berapa? Oke, berarti kalau masanya ditanya, percepatannya diketahui dong, kan gitu. Misalnya percepatannya diketahui, percepatan ini nih totalnya itu 10, ya kan? 10 meter per second kuadrat ya, percepatannya diketahui nih. 10, nah sebentar. Aku atur dulu nih. 10 meter per second kuadrat. Nah, siap nih. Berarti kita suruh cari masanya kan, ya kan? Nah, berarti ingat, pertama itu berarti ini berlaku hukum Newton kedua kalau ada kayak gini kan. A sama dengan, tebel banget ya Bet ya, nggak apa-apa deh, biar ngerti ya. A sama Ya, dengan Sir. itu total gaya, resultan gaya per massa. Masa. Tuh. Itu mesti ingat, kita harus mulai dari situ, ya kan? Nah, resultan gaya nih. Nah, jadi kan resultan gaya A-nya udah diketahui. A-nya itu A-nya itu kan 10 meter per second kuadrat. Atau kalau satuannya udah sama bisa, boleh. Tapi bagusnya sih dibuat kayak gini karena kalau di fisika salah satuan salah jawabannya. Ya kan, hampir semua guru fisika sepakat itu. Aku rasa sih semua guru fisika kali ya. Karena satuan itu penting kalau di fisika. Nah, gini ya. Terus resultan gayanya berarti kan ada yang ke arah sini positif kan? Nah, ada yang ngambat. Yang ngambat ini berlawanan nih, negatif berarti dia. Berarti oke, kita masukin ya resultan gayanya 20 Newton ditambah 10 Newton, ya kan? Benar nggak? Ditambah Iya, 40 Newton, Newton. ya kan? Nah, ada lagi dikurang ya kan? Dan kurung. Dalam kurung nih kita kurungin langsung aja, ya kan? Dikurang berapa? Dikurang 25. 25 Newton hambatannya kan. Polisi tidurnya ini Bisa kan hambatan. Dibagi dibagi. masanya. Kan yang mau kita Masa cari belum masa. mengetahui. Iya, yang dicari kan masa, belum diketahui. Nah, berarti kan kalau secara matematika masanya naik ke sini dong. Berarti Ya, 10 meter per second kuadrat kali masanya sama dengan, ini udah kita operasiin nih, 20 tambah 10, 30 tambah 40, 70 ya kan?
70 70. kurang 25 berapa tadi? 45. 45 satuannya Newton. Gitu kan? Nah, berarti kan M-nya bisa dicari. Berarti M-nya 45 bagi 10 kan? 45 bagi 10. Nah, untuk satuannya, oke, kenapa jadi kilogram? Nah, kita bisa cari. Berarti 45 kan Newton. Ini kan berarti meter per second kuadrat ya. Nah, berarti di sini 1 Newton kita tahu 1 Newton itu kan berarti 45, 1 Newtonnya kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini berarti meter per second kuadratnya yang di bawah itu bisa dicoret. Makanya hasilnya